Ada mungkin beberapa orang di luar sana beranggapan bahwa anime romance itu genre anime yang jelek. Anime romance itu cringe, itulah anggapan beberapa orang di luar sana yang mungkin pernah lihat para otaku tergila-gila sama misalnya Utaha Kasumi Gaoka lah, atau masih battle waifu antara Chitoge versus Onodera lah, Yukino versus Yui sama Iroha lah, atau siapapun lah. Dalam beberapa kasus bahkan orang-orang banyak yang nganggep kalau anime romance itu cuma buat memenuhi fantasi para stereotypical wibu yang di kepala mereka adalah yang bau bawang, gak pernah mandi, gak pernah interaksi sama siapa-siapa di luar sana, dan lain-lain. Ya akhirnya jadi ajang mereka-mereka yang gak nonton anime romance buat gengsi-gengsian, ngerasa orang-orang yang nonton anime romance itu rendahan dan apa yang mereka tonton itu lebih superior. Padahal ya itu masalah selera doang sih. Mungkin mereka baru terekspos sama demografi tertentu, misalnya shonen romance yang didominasi cerita-cerita yang menyesuaikan selera, imajinasi, dan pengalaman remaja, terutama remaja laki-laki. Tentunya itu nggak pas sama beberapa orang di luar sana. Tapi kalau lo explore lebih dalam, anime romance itu ternyata banyak banget yang bagus dan beda jauh dari apa yang distereotipkan orang-orang. Jauh banget dari jorok, jauh banget dari alay, jauh banget dari cringe, pokoknya jauh dah dari itu semua. Nah, buat lu yang mungkin penasaran atau baru mau menyelami genre yang buat lu baru ini, selamat datang. Genre anime romance mungkin cocok buat lu, dan bisa memenuhi selera lu, tergantung lu maunya gimana. Buat wibu veteran, input kalian akan sangat berharga buat nyaranin anime-anime romance unggulan kalian ke teman-teman kita yang baru mau masuk rabbit hole ini. Let's do this. Banyak sebenarnya anime di genre romance yang secara kualitas cerita bagus, baik itu karena wholesome, emosional, interaksi antara karakternya bagus, backstory karakter bagus, sampai yang kocak pun ada. Ada yang paduannya sama romcom, ada yang 50-50 sama drama atau slice of life, ada juga yang ada yang 50-50 sama sport, dan 50-50 sama fantasy atau isekai. Banyak justru di beberapa series yang angkat realisme bagaimana kita sebagai manusia itu mengetahui perasaan suka, cara menanggapinya, apa itu sedih, apa itu bimbang, dan apa itu marah. Dari hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu, yakni ketertarikan atas dasar romansa. Walaupun ya patut diakui juga, banyak anime romance yang rame atau sebagian besar juga nggak realistis, sehingga orang-orang bisa jadi turn off gitu. Misalnya kalau ngelihat seberapa flawlessnya Kyoka Kudo yang ganteng dan punya kekuatan magis di series My Happy Marriage, atau gimana Rentaro Aijo di 100 Girlfriends Will Really Love You bisa dapat 100 orang yang suka sama dia dalam waktu sekaligus gitu. Kembali lagi, semua tergantung selera. Kalau seriesnya cocok buat lu, ya silakan lanjutkan. Cuma ya itu tadi, gue mau menyampaikan bahwa romance itu nggak selamanya isinya main boy dan main girl-nya cringe dengan interaksi super cringe gara-gara kelebayan mereka alias nggak melulu menye-menye lah. Ada beberapa anime romance yang mungkin cocok buat yang baru mau masuk ke genre ini menurut gue, karena mereka sama-sama punya aspek keunggulan yang sama. Bisa translate perasaan yang sangat manusiawi ini buat jadi relatable. Salah satu aspek keunggulan anime romance yang mungkin cuma bisa disamain di anime-anime kayak drama gitu adalah gimana perasaan manusia dari suka, galau, bingung, sedih, iri, sampai marah pun itu bisa ditunjukin dalam berbagai cara. Kayak dari interaksi antara karakter, ekspresi mereka, sampai monolog mereka masing-masing. Karena aspek ini yang jadi unggulan, makanya nggak heran interaksi karakter lewat dialog atau tindakan mereka yang lebih banyak ditunjukin. Lu tentu nggak akan nemu action of course. Tapi apa yang bikin seru? Di interaksi itu, kita bisa lihat emosi yang terlihat atau bahkan yang tersirat atau nggak kelihatan dari masing-masing karakter. Dinamika ini yang jadi bikin kita bisa nebak-nebak dari hubungan karakter satu dengan yang lain gimana, sifat-sifat mereka masing-masing gimana, sama proses pengembangan cerita sama karakter mereka gimana. Contohnya kita bisa tahu kayak kegambangan, kegalauan, atau hubungan masing-masing karakter di anime romance Sing Yesterday for Me. Kita bisa lihat gimana Shinako ini galau dengan pilihannya yang memutuskan untuk gak punya hubungan spesial dengan Rikuo, cowok yang suka sama dia dari lama. Rikuo masih punya perasaan yang belum selesai sama Shinako, tapi di satu sisi ada cewek yang namanya Haru, ini nyimpen perasaan ke Rikuo karena kebaikan dia di masa lalu. Atau ketika di anime Just Because, masing-masing karakter pada maju mundur dengan perasaan mereka karena banyak pertimbangan setelah mereka masuk ke tahap kehidupan baru mereka. Sehingga menggantung nasib masing-masing karakter, misal karena gengsi di kasusnya Mio ke Eita, atau gak pedenya Haruto dan Morikawa yang akhirnya hubungan mereka jadi gantung gitu.
Ada juga momen-momen di mana sifat-sifat dan backstory mereka dieksplor untuk bikin kenapa karakter ini bersifat dan bersikap sesuatu di sebuah cerita, dan gimana dia memandang hubungannya dengan orang-orang lain, terutama dengan yang dia suka. Ini sering banget gue temuin di Skip and Lover, dan jadi poin keunggulan series itu yang bikin gue suka banget. Masing-masing karakter punya backstory dan kedalaman mereka masing-masing. Mitsumi cuma gadis desa yang lugu tapi sangat tulus. Sosuke bocah kota mantan aktor yang ternyata insecure, dan walaupun mereka kontras sekali perbedaannya, mereka bisa saling mengenal satu sama lain dan mengenal diri mereka lebih lagi. Ini yang kemudian bikin seru, gimana perasaan-perasaan tiap karakter diakibatkan dari latar belakang mereka, menjadikan development dari karakter-karakter dan bahkan plot secara keseluruhan jadi makin kelihatan. Dan mungkin dari pengalaman mereka, kita juga bisa banyak relate, kayak oh, memang ternyata ini tuh perasaan yang wajar ya. Atau, oh ternyata remaja di usia segitu masih kayak gitu semua ya, menurut gua. Selain itu, dari kita ngelihat gimana masing-masing karakter berkembang dengan mereka makin mengenali perasaan mereka dan bikin kita mungkin simpati atau relate dengan karakter-karakter tersebut. Kita mungkin juga bisa belajar beberapa hal dari mereka. Kalau kita perhatiin juga, anime romance itu juga gak sebatas ngejual perkembangan hubungan kemesraan antara satu karakter dengan karakter lainnya, karena ada juga semacam momen-momen di mana pengalaman masing-masing karakter itu justru kayak ngasih semacam pesan ke kita. Pesan-pesan ini somehow kayak ngajarin kita cara menyikapi atau memandang suatu hal di hidup kita, atau bahkan ngasih tahu gimana caranya kita ngelakuin atau nggak ngelakuin sesuatu. Taruhlah Kaguya sama. Sebenarnya masalah antara Kaguya dan Miyuki adalah karena ego dan gengsi remaja, sehingga menghindarkan mereka dari berkata jujur tentang perasaan mereka. Ini pesan yang gue tangkep. Kalau kita rela kalah dan gak gengsi, mungkin kita nggak akan galau atau stres sendiri dengan gimana kita disikapi oleh orang yang kita suka, atau kalau kita jujur, mungkin hal-hal baik yang kita expect datang dari orang itu akan datang lebih cepat. Tapi ya, kalau Kaguya sama Miyuki sama-sama jujur ya nggak akan ada 3 season sama movie gitu. Terus misalnya kayak Shigatsu wa Kimi no Uso atau Kimi wa Hokage Insomnia. Keduanya ngasih impresi ke gua bahwa ketika banyak hal yang bikin kita putus asa dan mau mengakhiri hidup, seseorang di luar sana justru pengen melanjutkan hidup walaupun waktu mereka tinggal dikit lagi. Jadi keep on living menjadi kunci untuk berdamai dengan keadaan. Atau mungkin sesimpel Jakukara Tomozaki. Hikmah ceritanya adalah kita nggak boleh pasrah sama keadaan kalau kita nggak bisa jadi dan dapat apa-apa. Kita harus naik level, keluar rumah, interaksi dengan orang-orang, biar tahu dunia luar ada apa dan siapa tahu ada banyak kesempatan lu buat naik level lebih jauh dan nemu orang-orang yang mengapresiasi keberadaan lu. Dan hal-hal ini yang mungkin nggak selalu dilihat sama orang-orang yang memandang series romance sebelah mata. Padahal kalau mereka coba nonton 1 season aja, mungkin akan bisa nangkep maksud dari seriesnya itu apa dan ada pesan tersirat yang sebenarnya applicable juga ke hidup kita. Itu sih guys yang mungkin gue bisa kasih gambaran tentang anime romance. Gak melulu soal ikemen tiba-tiba ngekabedon MC cewek atau tiba-tiba MC cowok digodain sama love interestnya dia pakai hal yang menjurus ke sana lah, tau lah ya. Gak melulu menye-menye dan cringe lah. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilihat dan diikutin. Mulai dari gimana kita ngelihat pergulatan batin antar karakter, bagaimana masing-masing karakter mengelola hubungan dan perasaan mereka, sampai gimana akhirnya ada solusi misalnya dari kegundahan atau kegalauan mereka. Buat yang baru nyelam ke dunia anime romance, welcome. Pilih series yang menurut kalian bakal nyaman nontonnya. This has been Zimmer. See you when I see ya.